Dalam hubungan internasional bernegara di era saat ini, terjadi pergeseran kekuatan aksis sentral karena masing-masing negara lebih berkepentingan mengelola dalam negerinya terlebih dahulu. Every country for their own. Semenjak COVID dan perang di Ukraina, setiap negara jadi fokus urusin negara sendiri-sendiri. Keputusan banyak negara, decoupling, memisahkan diri, meninggalkan hegemoni Barat menjadi semakin nyata. Kita semua tahu, hegemoni Barat di bawah Amerika memaksa dunia secara global bersatu di bawah dolar, ekonomi Barat, dan aturan Barat. New World Order itu adalah ikut aturannya Amerika dan sekutu Barat yang dibungkus dengan kebijakan lembaga multilateral seperti PBB, IMF, World Bank, perusahaan swasta multinasional atau VOC-nya modern milik Amerika dan Barat, dan lain sebagainya. Namun perlahan dunia bergeser, perlahan dunia sadar bahwa ternyata yang untung hanya hegemoni Barat. Salah satunya, mereka membangun aliansi kekuatan ekonomi. Ada 5 negara yang tumbuh cepat mereka bergabung dalam BRIC, yaitu negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Yaitu semua disingkat menjadi BRIC. Diperkuat dengan kunjungan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, ke Saudi Arabia kemarin, yang mana dia, Ramaphosa, mendeklarasi satu hal yang sangat mengejutkan dunia. Katanya, MBS, Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi, menyatakan negaranya, Saudi, ingin bergabung ke BRIC. BRIC dibangun memang untuk melawan hegemoni Barat dalam bidang global ekonomi dan geopolitik kawasan. Perdagangan antara negara BRIC hanya 5% pakai dolar, sisanya pakai mata uang masing-masing. Sungguh kekuatan penggembosan dolar yang dahsyat dalam 10 tahun terakhir ini oleh BRIC. Lalu, apa yang terjadi kalau Saudi Arabia jadi bergabung dengan BRIC? Ada baiknya Indonesia bergabung dengan BRIC karena faktor terpenting negara Indonesia adalah ketahanan energi, terutama minyak bumi. Indonesia bisa bayar pakai rial dan rupiah ke Saudi. Kembali ke Saudi. Saudi melawan Amerika dalam 1 bulan ini sudah 2 kali dan akan jadi 3 kali dengan tidak akan hadirnya Saudi dalam Investor Summit di Amerika akhir bulan ini, yang mana Investor Summit merupakan undangan resmi pemerintah Amerika. Saudi tidak datang, tidak kirim delegasi, tidak invest. Saudi agaknya sudah geram dengan Amerika. Saudi pertama melawan Amerika dengan tidak menuruti saran Biden adalah dalam strategi OPEC diperintahkan untuk menaikkan produksi agar harga minyak dunia turun. Namun Saudi melakukan sebaliknya dengan OPEC. Produksinya turun hingga 2 juta barel per hari. Amerika sesungguhnya ingin OPEC meningkatkan produksi adalah bentuk otoritariannya Amerika. Tapi OPEC Plus dengan berani menantang, malah turunkan produksi yang membuat harga minyak bumi naik. Kemudian MBS membuat Amerika harus bayar 0,20 dolar lebih mahal dari harga umum. Wapok kon Amerika. Kemudian yang kedua, Saudi menyatakan berminat akan gabung dengan BRIC yang akan mengadakan summit di pertemuan tingkat tinggi negara-negara BRIC di Afrika Selatan tahun depan. Saudi melamar bergabung untuk menjadi anggota ke-6. Secara prinsipil, BRIC adalah alternatif kekuatan untuk membuat negara masing-masing menjadi berdaulat, tidak dikendalikan hegemoni Barat. Itu prinsip awal berdirinya BRIC yang menjadi minat banyak negara untuk ikut bergabung. Bergabungnya Saudi adalah pukulan telak bagi Barat. Kita semua tahu bahwa sesama negara BRIC, transaksi perdagangannya masing-masing negara sudah pakai mata uang masing-masing. Jadi apa yang terjadi ketika pembelian minyak bumi Saudi juga pakai mata uang masing-masing? Dolar menurun peminatnya, dolar ambyar, dan nilainya akan turun karena berkurang yang bertransaksi, bahkan tidak jadi devisa negara lagi. Dolar yang sudah lama dipakai dalam transaksi dengan minyak, karena itu disebut petrodolar, mendapat tantangan dari Saudi kali ini. Karena strategi ingin menguatkan rial, jadi mata uang kuat dunia adalah membeli minyak pakai rial, bukan pakai dolar. Saudi dalam grand plan arah bernegaranya Saudi 2030 memang akan melakukan banyak perubahan. Pertama, menjadikan Saudi property country melayani tamu Allah sampai akhir zaman. Kemudian membangun kekuatan militer terkuat di kawasan. Hal ini baru sadar ya Saudi ini. Kenapa nggak dari dulu pakai rialnya, nggak usah pakai dolar? Ya sudah, sadar sekarang ya nggak apa-apa. Yang penting langsung bertindak, dedolarisasi. Sama seperti strategi New Mind 2045, dedolarisasi pakai emas dan rupiah untuk transaksi mineralnya Indonesia. Makanya ada baiknya Indonesia join BRIC. Jadi tenang. Kalau Opung dan teman-teman di atas sibuk jalan-jalan joget-joget di sosmed, agaknya nggak nyandak mereka begini-beginian itu. Sudahlah, nanti kita di tahun 2024 yang pegang New Mind kok. Tenang semuanya ya, kita mainkan dunia sebagai pemeran utama setelah tahun 2024 itu. Bukan seperti sekarang Indonesia hanya jadi bolo dupaan di drama wayang orang yang keluarnya jam 1 malam biar penonton nggak ngantuk bareng Punokawan. Sebagai bolo dupaan, ya bolo untuk didupak-dupak, ditendang-tendang, digelundung-gelundung tok kerjanya. Ampun deh,